Terima kasih Anda masih di Kompas Malam. Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pembongkaran pagar laut belum bisa dilakukan karena masih dalam proses penyelidikan. Menurut Menteri KKP, pagar bambu sepanjang 30 km ini telah disegel, namun ia meminta untuk tidak dibongkar dulu. Pasalnya masih dilakukan proses penyelidikan untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menancapkan ribuan bambu ini. Ia juga menyebut jika pihaknya telah memanggil kelompok nelayan yang disebut-sebut bertanggung jawab dengan pagar laut ini, namun tidak pernah ada yang datang memenuhi panggilan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, misalnya ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Setelah dari sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Hari Minggu 19 Januari, TNI Angkatan Laut belum melanjutkan pembongkaran pagar laut di daerah Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang. Padahal sehari sebelumnya, saudara, TNI Angkatan Laut melakukan pembongkaran bersama para nelayan di Tanjung Pasir. Dari 30 km panjang pagar laut, TNI AL mengestimasi selesai membongkar pagar laut dalam 10 hari. Saudara, meskipun pembongkaran pagar laut masih belum selesai, namun nelayan-nelayan Tanjung Pasir mengaku lebih leluasa dalam laut. Sebelumnya, TNI bersama sejumlah nelayan melakukan pembongkaran pagar laut sepanjang kurang lebih 2 km di kawasan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang. Beberapa nelayan pun sempat turun langsung ke laut untuk mencabut pagar-pagar bambu tersebut. Mendapatkan kelancaran ya dalam berlayar ya, walaupun semuanya belum selesai. Karena ini perlu bertahap. Jadi kebetulan di sini kendalanya ombak. Ombak ya? Iya. Walaupun belum selesai, kami sudah merasakan dampaknya ya. Karena sudah lebih mudah lagi untuk melewati jalur yang dilewati nelayan. Pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang, Banten menuai polemik. Alih-alih cegah abrasi, pagar laut sepanjang 30,16 km justru membuat nelayan gigit jari. Benarkah di balik ini ada proyek raksasa yang dijalankan perusahaan swasta? Kita akan melakukan penelusuran, kira-kira siapa yang memasang, lalu miliknya siapa, tujuannya apa. Lalu saya akan coba menaiki pagar laut ini dulu. Oke. Ini adalah pagar laut misterius. Dapat saya pastikan adalah ini seperti hanya patok saja, karena betul-betul konturnya tidak akan kuat untuk menahan abrasi. Berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2020, salah satu strategi pembangunan kota baru di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang itu disebutkan dengan cara mereklamasi pantai. Artinya ini diketahui oleh pemerintah setempat. Ya. Truk-truk yang membawa bambu itu dari sini? Dari sini lewatnya. Oke, berapa truk kira-kira sekali jalan? 5 sampai 6. Kalau jalan ke laut itu cuma lewat sini doang kan? Iya. Berarti kalau yang warga bilang itu benar, Pak? Kalau kita yang di pemagaran sendiri kami datangi, akhirnya muncullah nama. Kami dapatkan nama. Pagar laut itu jadi perahu pada hancur tuh. Perahunya itu pada hancur. Tapi sekarang dapat ikan nggak nih? Iya, dapat juga dapat sedikit. Biasanya jualnya 500. Sekarang
50.000, mana solarnya? Saya Dipo Nurbahagia. Saya menelusuri, mencari bukti. Saudara, Anda bisa menyaksikan selengkapnya pada program Dipo Investigasi setiap hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi akibat remblong minibus menabrak pesepeda di Kelapa Gading, Jakarta Utara.